Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani Novita dari kelas pagi A3 Manajemen, NIM 1810416708, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tugas terstruktur video record proses keputusan pembelian produk yang pernah Anda beli, dan faktor-faktor yang mengaruhi Anda membeli produk tersebut, minimal 200 kata. Dalam kehidupan sehari-hari, pastilah Anda pernah membeli suatu produk untuk memecahkan masalah yang Anda hadapi. Coba Anda ambil contoh satu produk yang pernah Anda beli, dan Anda ceritakan proses keputusan pembelian produk yang Anda beli, dan jelaskan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Anda membeli produk tersebut. Jawabannya, salah satu contoh produk yang pernah saya beli adalah tas. Saya membutuhkan tas untuk menunjang penampilan saya dan membantu saya dalam mempermudah saya membawa barang yang ingin saya bawa pada saat saya berpergian supaya tidak tercecer. Faktor yang membuat saya membeli tas tersebut yang pertama adalah kebutuhan. Akan pengenalan tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan konsumen adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan terjadi ketika konsumen menghadapi ketidakseimbangan antara keadaan sebenarnya dan keinginan. Kemudian yang kedua, pencarian informasi. Setelah mengenali kebutuhan dan keinginan, konsumen mencari informasi tentang beragam alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Pencarian informasi terdapat beberapa komponen, yaitu pencarian informasi internal adalah proses mengingatkan kembali informasi yang tersimpan di dalam ingatan. Informasi yang tersimpan ini sebagian besar berasal dari pengalaman sebelumnya. Kemudian pencarian informasi secara eksternal adalah mencari informasi di lingkungan luar kita. Pencarian informasi ini terdiri dari sumber informasi non-marketing controlled, yaitu berkaitan dengan pengalaman pribadi, mencoba atau dalam mengamati produk tersebut. Sumber-sumber pribadi dari keluarga, teman, dan kerja, kemudian dan laporan konsumen. Kemudian sumber informasi marketing controlled, yaitu sumber informasi yang berasal dari kegiatan para pemasar yang mempromosikan produk. Sumber informasi marketing control mencakup media massa periklanan, yaitu dari radio, surat kabar, televisi, dan iklan majalah, promosi, penjualan, konteks pameran hadiah, dan sebagainya. Kemudian ada evaluasi alternatif pada saat saya membeli. Setelah mendapatkan informasi dan merancang sejumlah pertimbangan dari produk alternatif yang tersedia, konsumen siap untuk membuat suatu keputusan. Konsumen yaitu saya pribadi akan menggunakan informasi yang tersimpan di dalam ingatan ditambah dengan informasi diperoleh dari luar untuk membangun suatu kriteria tertentu. Standar ini membantu konsumen untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif tersebut. Beberapa cara untuk melakukan evaluasi alternatif adalah dengan memilih atribut produk untuk kemudian mengeluarkan semua produk yang tidak mempunyai atribut tersebut, menggunakan jalan pintas dari tingkat minimum atau maksimum dari sejumlah atribut, di mana alternatif tersebut harus benar-benar dipertimbangkan. Mengurutkan atribut-atribut dengan pertimbangan untuk kepentingan dan evaluasi produk pertimbangan untuk kepentingan berdasarkan pada beberapa baik produk-produk ini tampil menjadi atribut-atribut yang paling penting. Kemudian selanjutnya pembelian sejalan dengan evaluasi atau sejumlah setelah melalui beberapa alternatif dan pencarian informasi tadi. Kemudian ada evaluasinya terhadap produk. Maka konsumen dapat memutuskan apakah produk akan dibeli atau diputuskan untuk tidak dibeli sama sekali. Jika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, maka langkah berikutnya adalah proses melakukan evaluasi terhadap produk tersebut setelah dibeli. Apakah produk tersebut bermanfaat untuk kita atau tidak, dan apakah produk itu berkualitas atau tidak, dan bisa dibeli atau tidak. Kemudian yang nomor 5, perilaku setelah membeli. Ketika membeli suatu produk,
konsumen mengharapkan bahwa dampak tertentu dari pembelian tersebut. Bagaimana harapan-harapan dari konsumen itu terpenuhi, kemudian menentukan apakah konsumen puas atau tidak puas dengan pembelian tersebut. Bagi perusahaan, perasaan dan perilaku sesudah pembelian juga sangat penting. Itu tadi kembali sebagai sebuah evaluasi. Sebab perilaku konsumen dapat mempengaruhi penjualan ulang dan juga mempengaruhi ucapan-ucapan pembeli kepada pihak lain. Oke, selanjutnya di sini jelaskan proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli sesuatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian, yang sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi. Kemudian, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Menurut di sini saya mengutip dari Philip Kotler pada tahun 2003, halaman 202, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor. Di antaranya, yaitu yang pertama faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentuan keinginan dan perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga, lembaga-lembaga penting lainnya. Contohnya, pada anak-anak yang dibesarkan di suatu daerah sangat terpengaruh dengan nilai-nilai seperti prestasi, aktivitas, efisiensi, kemajuan, kenikmatan materi, individualisme, kebebasan, humanisme, dan berjiwa muda. Masing-masing subdaya terdiri dari sejumlah subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dari dan sosial khususnya bagi para anggota seperti kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Pada dasarnya, dalam sebuah tatanan kehidupan, dalam bermasyarakat terdapat sebuah singkatan strata sosial. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, perilaku dalam berbusana, cara bicara, rekreasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Di antaranya sebagai berikut, yaitu pertama, kelompok acuan. Dalam perilaku pembelian konsumen dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seorang tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap seseorang. Adapun anggota kelompok ini biasanya merupakan anggota dari kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi dengan secara langsung dan terus-menerus dalam keadaan yang informal. Tidak hanya kelompok primer, kelompok sekunder biasanya terdiri dari kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan juga dapat disebut sebagai kelompok keanggotaan. Kemudian keluarga. Dalam sebuah organisasi, pembelian konsumen keluarga dibedakan menjadi 2 bagian. Pertama, keluarga yang dikenal dengan istilah keluarga orientas. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan saudara kandung, seseorang yang dapat memberikan orientasi agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Kedua, keluarga yang terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki seseorang. Keluarga jenis ini bisa dikenal dengan keluarga prokreasi. Kemudian selanjutnya ada peran dan status. Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status. Mengapa? Karena mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang di dalam sebuah organisasi, maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut. Dan secara langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. Contoh, seorang direktur di sebuah perusahaan tentunya memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang supervisor. Begitu pula dengan
dalam perilaku pembeliannya. Tentunya seorang direktur perusahaan akan melakukan pembelian terhadap merek-merek yang berharga lebih mahal dibanding dengan merek yang lainnya yang harganya lebih di bawah. Kemudian yang ketiga yaitu pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik seseorang dalam dirinya, di antaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Usia dan siklus hidup keluarga. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya, yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup keluarga. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Seorang dapat mempengaruhi pola konsumsinya. Contohnya, direktur perusahaan akan membeli pakaian yang mahal, perjalanan dengan pesawat udara, keanggotaan di klub khusus, dan membeli mobil mewah. Selain itu, biasanya pemilihan produk juga dilakukan berdasarkan oleh keadaan ekonomi seseorang, seperti besaran penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, utang dan sikap terhadap belanja atau menabung. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola hidup seseorang yang terungkap dalam aktivitas, minat, dan opininya, yang terbentuk melalui sebuah kelas sosial dan pekerjaan. Tetapi, kelas sosial dan pekerjaan sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup yang sama. Melihat hal ini sebagai sebuah peluang dalam kegiatan pemasaran, banyak pemasar yang mengarahkan merek mereka kepada gaya hidup seseorang. Contohnya, perusahaan telepon seluler berbagi merek berlomba-lomba menjadikan produk sesuai dengan gaya hidup remaja yang modern dan dinamis, seperti munculnya telepon seluler dengan fitur multimedia yang ditunjukkan untuk kalangan muda yang kegiatan tidak dapat lepas, dan berbagai hal multimedia seperti aplikasi pemutar suara, video, kamera, dan sebagainya, atau kalangan bisnis yang menginginkan telepon seluler yang dapat menunjang berbagai kegiatan bisnis mereka. Kemudian kepribadian. Setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik tentunya dalam kepribadian masing-masing yang berbeda yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan pembeliannya. Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis manusia yang berbeda menghasilkan sebuah tanggapan relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasanya digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan seperti kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, pertahanan diri dari kemampuan beradaptasi. Kepribadian menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Hal ini disebabkan karena beberapa kalangan konsumen akan memilih merek yang cocok dengan kepribadiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah psikologis. Faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh 4 faktor utama diantaranya, yaitu motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan. Sedangkan beberapa kebutuhan yang lainnya dapat bersifat psikogenis, yaitu kebutuhan berasal dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok. Ketika seseorang mengamati sebuah merek, ia akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan nyata yang terlihat pada merek tersebut, melainkan juga melihat petunjuk lain yang sama seperti wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek tersebut, yang memacu arah pemikiran dan emosi tertentu. Kemudian selanjutnya, persepsi. Seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan. Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masuk informasi guna mencipta sebuah gambaran.
Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Baiklah, saya rasa sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.